Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agung Fauzian Nafi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kinematika dinamika, yaitu bagaimana menghitung batang dan join atau link dan join yang ada dalam sebuah mekanisme. Yang saya pegang di sini adalah mekanisme disebut toggle clamp, digunakan untuk menekan benda kerja dengan begini. Jadi biasanya dipakai untuk kita membutuhkan pemesinan memotong kayu biar kita tidak dapat memegang. Nah, ini digunakan seperti ini. Nah, untuk menekan objek dan dia mengunci, jadi bagian sini tidak mudah terlepas jika ini tidak dilepaskan. Jadi ada efek mengunci di sini. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita menghitung link dan join yang ada pada mekanisme ini. Nah, sehingga kita bisa menentukan degree of freedom dari mekanisme yang saya pegang ini. Nah, dari mekanisme ini kita tahu jika kita gerakkan hanya ada satu kemungkinan gerakan, yaitu dengan menekan tuas ini, maka semua akan bergerak dan tidak akan ada gerakan yang lain kecuali satu batang ini digerakkan kembali. Jadi batang yang tengah ini pun tidak akan bergerak, begitu juga yang ini. Jadi seperti itu. Ini adalah satu degree of freedom. Jadi ada satu kemungkinan gerakan yang ada dalam mekanisme ini. Nah, untuk bagian yang atas ini sebenarnya dia komponen yang berbeda, hanya karena dia tidak bergerak dibuat fix atau memang didesain untuk diam di sini. Jadi kita anggap sebagai satu komponen dengan batang ini. Nah, mari sekarang kita akan menghitung batangnya satu persatu. Nah, yang disebut batang adalah komponen yang komponen yang rigid. Jadi kita akan menghitung satu persatu. Nomor satu adalah kita usahakan adalah frame. Jadi frame kita bisa lihat di sini bagian yang mungkin menempel dengan grounding atau dengan bumi. Nah, biasanya kita fixkan di suatu komponen yang lain. Nah, ini misalkan alasnya ini nanti kita akan baut di meja biasanya. Nah, ini nanti kita sebut sebagai frame. Frame ini kita akan jadikan sebagai link nomor satu atau batang nomor satu. Nah, batang nomor 2, link nomor 2 bebas, jadi tidak harus urutannya bebas, jadi mana saja boleh. Yang jelas yang nomor satu sudah kita tentukan sebagai frame. Nah, bagaimana mengenali link yang lainnya? Jika terdapat gerakan terhadap batang yang lain, itu artinya adalah link yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada gerakan terhadap batang yang pertama tadi. Nah, ini kita bisa sebut sebagai, ini saya beri nama link 2. Kemudian yang di sini, tuas ini juga nanti digerakkan, jadi bergerak terhadap link yang lain. Ini saya sebut sebagai link 3. Dan kemudian yang terakhir adalah lengan ini. Nah, ini juga dia bergerak terhadap batang yang lain, terhadap link yang lain. Ini saya sebut sebagai link keempat. Nah, bagaimana menentukan join sekarang? Join adalah sambungan yang menghubungkan antar batang-batang dalam mekanisme kita. Nah, sekarang kita lihat link 1 dan link 2 dihubungkan oleh sambungan ini di sini.
Nah, sambungannya berupa pin atau engsel. Pin itu engsel. Jadi ini kita sebut sebagai join. Kemudian ada link 2. Link 2 di sini yang tengah ini dengan bagian link 3. Nah, ini juga disambungkan dengan satu join, yaitu join di sini. Kemudian link 4 dan link 3 disambungkan oleh join yang ada di sini. Lalu link 4 ternyata juga dihubungkan dengan frame atau link 1 tadi di sini. Nah, maka dapat kita hitung linknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Ada 4 link ada 4 join yang terlibat dalam mekanisme ini dengan 4 link yang ada juga. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung mobility? Kita buktikan bahwa mobility atau DOF dari mekanisme ini adalah 1, karena tadi kita bahas hanya ada 1 kemungkinan gerakan dari mekanisme tersebut. Nah, kita akan hitung mobility M itu adalah 3 kali jumlah batang, jumlah link ada 4 minus 1 dikurangi 1, kemudian dikurangi 2 kali join primer. Join primer ini berupa pin atau sliding. Jadi jika ada sambungan yang berupa pin seperti ini atau sliding ini misalkan piston terhadap rumahnya, itu contohnya sliding ya. Nah, ini ada kita sebut sebagai join primer atau low order join. Nah, ini kita kalikan 2, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, kemudian dikurangi jumlah join high order atau join yang ordernya lebih tinggi, itu biasanya di sambungan gear atau cam. Ini di sini tidak ada, maka kita tulis 0. Nah, rumusnya sendiri saya tuliskan lagi di atas. Mobility adalah kita bisa beroleh dari 3 kali N adalah jumlah link minus 1 dikurangi 2 kali join primer atau join yang ordernya lebih rendah, pin atau sliding, dikurangi dengan join yang high order atau gear. Untuk ini gear dan cam. Nah, kita bisa hitung sekarang 3 kalikan dengan 3 kurangi dengan 8 sama dengan 9 minus 8. Jadi kita peroleh mobility atau degree of freedom dari mekanisme ini adalah 1. Artinya hanya 1 kemungkinan gerakan yang terjadi dalam mekanisme ini jika ada 1 link yang kita gerakkan. Jadi itu adalah konsep dari degree of freedom. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh bagaimana menggambar diagram kinematikanya. Ketika menggambar, mungkin jika mekanismenya kecil seperti ini bisa diukur dengan penggaris secara pasti, atau mungkin untuk tugas mahasiswa bisa berupa sketsa saja cukup. Nah, jadi saya contohkan di sini ada frame nomor 1 atau link nomor 1 tadi ya. Kemudian di sini ada link nomor 2. Kita sketsa dulu. Nah, di sini ada join. Kemudian di sini ada join lagi. Kemudian dihubungkan oleh ini ya, tadi saya gambar mekanismenya saja.
kemudian di sini ada saya gambar sampai di sini ya, kira-kira mekanismenya seperti ini. Nah, ini adalah sketsa dari mekanismenya. Kemudian bagaimana menggambar diagram kinematikanya, kita bisa untuk link-link yang sederhana, misalkan link nomor 2 ini kita hanya bisa gambarkan sebagai garis. Kemudian untuk link 1 atau frame biasanya kita buat seperti ini. Nah, ini boleh disambung juga, atau sebenarnya saya gambar ulang mungkin ya. Nah, ada 4 join ya, dari 1, 2, 3, 4. Ini dihubungkan dengan link. Nah, misalkan ini ada link yang sengaja dibuat besar. Nah, ini maksudnya adalah point of interest. Jadi sengaja ada bagian yang dipanjangkan karena ada tujuan tertentu. Karena di sini kita butuh penekanan di sini, jadi kita bisa gambar begini. Nah, tidak harus mirip, tapi ya setidaknya proporsional ada. Kemudian ini adalah gini, dan ini ada keinginan untuk dibuat panjang seperti ini, jadi ada point of interest lagi di sini. Nah, ini bisa disambung lagi. Nah, ini adalah sketsa mekanisme kita, dan ini adalah diagram kinematika. Nah, jika kita urutkan, ini adalah nomor 1, berarti apa? Frame ya, nomor 1. Kemudian ini adalah batang nomor 2, ini adalah batang nomor 3, dan ini adalah batang nomor 4. Jadi tulis di sini. Nah, untuk join biasanya ditulis dengan huruf, atau misalkan bisa juga ada juga yang menyebutkan angka dari sambungan yang terlibat. Misalkan di sini saya kasih poin A ya. Poin A ini yang terlibat adalah link nomor 1 dan nomor 2. Kemudian di sini saya tulis B di sini ya. Sorry, agak kecil. Ini adalah yang terlibat adalah 2 dan 3. 2,3. Kemudian di sini yang terlibat di sini saya berikan C. C ini yang terlibat adalah batang nomor 3 dan 4. 3,4. Nah, di sini ada D. Yang terlibat adalah batang nomor 1 dan frame dengan nomor 4. Nah, urutannya adalah angka yang terkecil di depan. Jadi seperti ini mekanisme diagram kinematika yang ada dari mekanisme ini. Nah, untuk tugas yang sudah saya berikan, silahkan dicek kesesuaiannya dengan apa yang saya jelaskan di sini. Jika ada hal yang tidak jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada saya. Kemudian untuk link adalah komponen-komponen yang rigid ya. Jadi untuk komponen yang fleksibel seperti karet, per, atau pegas, nah itu tidak dapat digolongkan sebagai link, karena link itu adalah sesuatu yang disebut sebagai rigid body. Jadi seperti ini kan semuanya rigid semua ya, jadi ini kita sebut sebagai link. Baik, cukup sekian pembahasan saya mengenai penghitungan degree of freedom dari sebuah mekanisme.
dan juga penggambaran dari diagram kinematikanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.